Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self-improvement. Saat ini, konteks besar kita adalah bagaimana meningkatkan potensi diri kita. Ada 3 hal, yaitu kesadaran diri yang terus-menerus, pilihan yang sekarang akan dibahas, dan kemampuan yang perlu dikembangkan. Nah, pilihan apa yang perlu kita kembangkan di dalam peningkatan potensi diri? Pilihan itu adalah pilihan untuk yakin bahwa kita memiliki lebih daripada cukup. Pola pikir ini adalah pola pikir kelimpahan namanya. Pola pikir kelimpahan adalah pola pikir yang percaya dan yakin bahwa di dalam diri kita sendiri ada banyak hal yang tersedia untuk saya yang mungkin lebih daripada yang dilihat oleh orang lain. Lalu juga pola pikir ini juga pola pikir di mana kita juga yakin akan orang lain, bahwa banyak hal tersedia bagi orang lain yang lebih banyak daripada yang saya lihat atau yang kita lihat. Lalu orang yang pola pikir berkelimpahan juga percaya pada yang namanya hari ini. Banyak hal yang tersedia hari ini lebih daripada yang mereka lihat. Dan percaya juga akan hari esok. Banyak hal yang tersedia di masa depan lebih banyak daripada yang dilihat. Nah, ini berarti bahwa orang yang pola pikir kelimpahan itu dia memahami namanya kekuatan perspektif. Perspektif yang kita miliki itu ditentukan bukan oleh yang kita lihat, bukan, tetapi oleh cara kita melihat. Jadi perspektif kita ditentukan bukan oleh hal yang kita lihat, tetapi cara kita melihat. Dan cara kita melihat itu berasal dari jati diri kita. 2 orang bisa berada di situasi yang sama dan melihat situasi itu dengan cara yang benar-benar berbeda. Orang dengan pola pikir kelimpahan dengan orang pola pikir kekurangan akan beda. Orang yang pola pikir kekurangan bilang tidak mungkin. Sedangkan orang dengan pola pikir berkelimpahan dia bilang pasti ada cara yang lebih bagus. Dunia menjadi lebih baik karena orang-orang dengan pola pikir berkelimpahan. Maka ubahlah perspektif kita dari kekurangan menjadi kelimpahan. Dan kita akan membuka pintu-pintu inovasi. Akan ada perubahan positif bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang-orang lain. Lalu, orang yang pola pikirnya kelimpahan, dia lebih bersikap murah hati kepada sesamanya. Kebanyakan orang berpikir bahwa kalau ngomong tentang murah hati itu berarti ngasih uang ke kegiatan sosial. Memang itu bentuk rasa murah hati. Tetapi bentuk murah hati itu nggak selalu melibatkan uang. Misalnya saja, memberi kesempatan kepada orang lain, menaruh kepercayaan kepada orang lain, memberi alasan agar orang lain dapat bekerja dengan kita. Itu adalah sebenarnya pola pikir berkelimpahan, yaitu murah hati. Yaitu murah hati itu juga bisa saja memberikan sumber daya informasi untuk orang-orang yang membutuhkan agar pekerjaan mereka bisa lebih bagus, memberikan penghargaan ketika mereka mengalami kesuksesan, dan memaklumi orang ketika mereka melakukan kesalahan. Jadi
Yang dimaksud dengan murah hati ini adalah murah hati yang berhubungan dengan jiwa. Murah hati yang berhubungan dengan jiwa. Nah, kalau kita pemimpin, maka ini potensinya tinggi. Kalau kita pemimpin, kita perlu memahami bahwa dengan nilai dan hak yang menyertai posisi kita, kita perlu bersikap murah hati kepada orang-orang yang kita pimpin. Dan kalau misalnya pemimpin seperti itu ya bisa ada, maka itu pemimpin yang standarnya tinggi. Ya, jadi memang nggak mudah melakukan hal itu. Tetapi pemimpin yang membawa pola pikir kelimpahan ke dalam tanggung jawab kepemimpinannya, itu dapat meningkatkan pengaruh positif bagi tim dia dan juga bagi organisasi atau perusahaan yang dia pimpin. Jadi beberapa orang khawatir mereka memberi terlalu banyak dan mereka akan kekurangan. Namun sebenarnya yang terjadi adalah sebaliknya. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak hal yang kita dapatkan. Dan ini akan membantu kita menjadi lebih ingin lagi murah hati. Jadi coba aja misalnya kalau kita memberikan senyuman sama orang, orang pasti akan balas senyuman lagi. Jadi ini artinya adalah hukum paradoks kelimpahan. Jadi paradoks kelimpahan itu adalah semakin banyak kita memberi, semakin banyak yang perlu dan ingin kita berikan. Nah, jadi kalau kita melangkah keluar dari pola pikir kekurangan menjadi pola pikir kelimpahan, maka kita akan menjadi tumbuh besar dan merasa bahwa kita lebih dari cukup. Nah, kalau ada orang yang hidupnya sulit, sengsara gitu, bisa kok berubah. Banyak kok orang yang berubah pola pikirnya. Nah, jadi orang-orang yang memiliki pola pikir kelimpahan tidak akan pernah merasa kehabisan meskipun mereka banyak memberi. Malah sebaliknya, mereka menabur benih di hidup orang lain dan menerima hasil panen yang bagus. Tak pelak lagi, hasil investasi terbaik dalam hidup seseorang adalah dengan mempercayai dan berinvestasi kepada orang lain. Orang yang murah hati selalu tertarik untuk meningkatkan hidup orang-orang di sekitar mereka. Orang-orang akan selalu tertarik kepada orang yang meningkatkan mereka. Dan orang akan menjauh dari orang yang membuat hidup mereka jadi kerdil. Nah, ada satu tips agar kita punya pola hidup, pola pikir kelimpahan, yaitu kita harus masuk ke dalam lubuk hati kita. Jadi, ikutilah kata hati kita. Hati kita sebenarnya diciptakan untuk pola pikir kelimpahan. Katakanlah pada diri kita sendiri, ucapkan dengan lantang, saya yakin bahwa akan lebih dari cukup untuk saya. Itulah langkah awal, langkah kecil menuju arah yang benar, yaitu pola pikir kelimpahan. Terkadang langkah kecil menuju arah yang benar menjadi langkah terbesar dalam hidup kita. Milikilah pola hidup, pola pikir berkelimpahan, dan salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.